Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggraini, NIM 2010401009. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Uslub yang diampu oleh dosen pengampu Ustazah Isnaini Rahmawati M.Hum. Baiklah, di video ini saya akan membedah atau menganalisis isi dari puisi yang sudah saya buat pada saat UTS lalu, yakni dengan Al-Mustawayat Al-Usuliyah atau dengan 5 tingkat analisis uslub. Yakni Al-Mustawayat itu ada 5 bagian. Yang pertama ada Al-Mustawa As-Sauti atau yang disebut dengan tingkat fonologi. Yang kedua ada Al-Mustawa As-Sarfi atau yang disebut dengan tingkat morfologi. Yang ketiga ada Al-Mustawa An-Nahwi atau disebut dengan sintaksis. Yang keempat ada Al-Mustawa Ad-Dalali yang disebut dengan tingkat semantik. Dan yang kelima ada Al-Mustawa At-Taswiri atau yang disebut dengan tingkat kecitraan dalam puisi tersebut. Baiklah, sebelum saya menganalisis pada tingkat fonologi, saya akan membacakan puisi saya yang berjudul Aimis Penjara Suci. Matahari terbit menyinari gedung yang berlantaikan 3. Burung pun berkicau, seakan-akan menyambut dengan riang atas munculnya sang surya, di mana sang santri berbondong-bondong untuk memenuhi barisan di lapangan madrasah. Pena pun menari-nari ketika kami duduk di bangku madrasah. Entah mengapa aku mulai mengingatnya, masa yang sangat manis ketika aku tinggal di sana. 3 tahun tinggal di atap bersama, berteduh, belajar, menghafal bersama. Bahkan semuanya pun dilakukan secara bersama-sama. Masa yang memiliki sejuta kenangan, masa yang sangat tidak bisa untuk dilupakan begitu saja. Izinkan aku untuk merindu, izinkan aku untuk mengingat, dan izinkan aku untuk meneteskan air mata di dalam merindukan kenangan ini. Baiklah, pada tingkat fonologinya saya menganalisis yang pertama ada bait pertama pada puisi saya, dan bait kedua itu bersajak pada a, yang mana akhir dari kalimat-kalimat puisi yang sudah saya buat itu berujungkan dengan a. Adapun baris ketiga pada bait pertama, yakni kata di mana sang santri berbondong-bondong untuk memenuhi barisan di lapangan madrasah. Yang mana saya membacanya, kata di mana itu saya gunakan dengan tanda koma, yakni berhenti sejenak setelah kata di mana itu, lalu saya lanjutkan dengan kata berikutnya. Kenapa saya menaruhkan tanda koma pada setelah kata di mana tersebut, atau agak sedikit atau berhenti sejenak pada kata di mana, yaitu tujuannya agar terdapat keindahan pembaca pada puisi saya tersebut.
Selanjutnya ada tingkat morfologi atau al-mustawa sorfi, yang mana tingkat morfologi ini merupakan dari pemilihan kata. Artinya, kata apa yang saya pilih untuk menulis puisi saya tersebut. Yang pertama ada kata penjara suci. Kata penjara suci ini merupakan kata dari makna konotatif, yakni arti dari penjara suci itu adalah suci itu ialah pondok pesantren. Saya mengambil kata tersebut tujuannya agar puisi saya itu terlihat lebih menarik dan orang yang membaca itu terlihat lebih bertanya-tanya apa sih penjara suci tersebut. Dan kata konotatif yang kedua itu ada kata sang surya, yang mana pada bait pertama dalam puisi saya itu terdapat burung pun berkicau seakan-akan menyambut dengan riang kedatangan sang surya. Sang surya di sini diartikan sebagai matahari, yakni matahari pagi. Dan selanjutnya saya menggunakan afiksasi atau menggunakan imbuhan me. Terdapat dalam puisi saya itu kata mengingat, merindukan, dan meneteskan air mata. Dan terdapat imbuhan yang lain, kata yang berimbuhan me pada puisi saya tersebut. Yang selanjutnya ada al-mustawa an-nahwi at-tarkibi atau yang disebut dengan tingkat sintaksis. Pada tingkat ini, dalam puisi saya itu tidak terlalu menerapkan kajian dari ilmu nahwu tersebut atau sintaksis tersebut, karena penyimpangan gaya bahasa dalam puisi ini sering terjadi. Tujuannya agar mendapatkan efek kepuitisan dari puisi kita tersebut. Analisisnya dalam puisi saya itu yakni saya menggunakan subjek, predikat, dan predikat. Contohnya, di mana kami seorang santri berbondong-bondong untuk memenuhi barisan yang sangat rapi. Seorang santri ini ialah subjek dari kalimat tersebut. Berbondong-bondong merupakan predikat apa yang dilakukan oleh santri tersebut atau pekerjaan dari santri tersebut untuk memenuhi barisan yang sangat rapi. Akan tetapi ada juga dalam puisi saya tersebut yang berkaidah berdasarkan ilmu nahwu yakni atau sintaksis, yakni SPOK. Pada puisi saya itu terdapat kalimat matahari terbit menyinari gunung yang berlantaikan 3. Artinya matahari itu sebagai subjek, terbit menyinari itu sebagai predikat apa yang dikerjakan oleh matahari tersebut, gedung itu sebagai objek, dan gedung yang berlantai 3 itu ialah keterangan tempat. Selanjutnya pada tingkat al-mustawa ad-dalali atau tingkat semantik, yang mana semantik ini merupakan makna, artinya makna dari puisi saya tersebut, yang mana analisis makna dalam puisi saya itu analisis makna dalam semantik ini ada 4 makna. Yang pertama ada makna leksikal, yang kedua ada makna referensial, yang ketiga ada makna gramatikal, yang keempat ada makna kias. Makna leksikal ini ialah makna yang sesuai dengan referennya, artinya makna yang sungguh nyata, artinya itu sudah nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua ada makna referensial. Makna referensial ini ialah kata yang mempunyai referen, sesuatu di luar bahasa yang diacu oleh kata itu sendiri. Yang ketiga ada makna gramatikal, yang mana makna gramatikal ini hadir akibat adanya proses gramatika pada kata atau kalimat dalam puisi kita tersebut. Yang terakhir ada makna kias, yaitu makna kias ini diartikan sebagai bentuk bahasa yakni kata, frase, atau kalimat yang tidak menunjuk pada arti yang sesungguhnya. Artinya kata asli tersebut dikiaskan dengan kata yang lain. Yang pertama
Ada kata penjara suci, itu termasuk dengan makna kias, artinya pondok pesantren dikiaskan dengan penjara suci. Yang kedua itu ada dalam puisi saya, ya ada kata yang kedua itu ada kata matahari, yang mana matahari ini merupakan makna leksikal, artinya kita sudah mengetahui arti asli dari kata matahari tersebut. Dan dalam puisi saya itu ada kata sang surya. Sang surya ini merupakan makna kias, artinya matahari dikiaskan dengan kata sang surya. Dan selanjutnya ada kata menyambut. Menyambut ini merupakan makna leksikal, artinya kita sudah mengetahui arti dari menyambut tersebut. Yang kelima ada ilmu. Ilmu ini merupakan makna leksikal juga, karena kita sudah mengetahui arti dari ilmu itu sendiri, artinya dan yang selanjutnya itu ada kata berteduh. Berteduh ini merupakan makna leksikal yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir ada kata belajar. Belajar ini juga merupakan kata dari makna leksikal, artinya kita sudah mengetahui artinya itu dalam kehidupan yang nyata atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir ada al-mustawa at-taswiri, artinya tingkat kecitraan pada puisi saya tersebut. Nah, dalam puisi saya yang berjudul Al-Aimis Penjara Suci itu terdapat kalimat yang bermakna majaz, yang merupakan majaz personifikasi, artinya suatu benda itu diibaratkan bisa bergerak dengan sendirinya. Pada bait saya yang pertama itu terdapat kalimat pena pun menari-nari ketika kami duduk di bangku madrasah. Pena tersebut dikatakan sebagai benda yang bisa menari-nari, yang artinya sesungguhnya itu pena kan benda mati yang tidak bisa menari. Akan tetapi dalam puisi saya tersebut pena tersebut bisa menari-nari, artinya seseorang santri tersebut sedang belajar di bangku madrasah atau sedang menulis di bangku madrasah tersebut. Itulah dimajaskan dengan pena yang menari-nari. Baiklah, itulah analisis dari puisi saya yang dengan menggunakan 5 al-mustawayat al-uslubiyah tadi. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Mohon kritik dan sarannya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.